في كتاب الله قلبي صار حي. Tidak boleh pakai pestisida, tak boleh pakai pupuk kimia, tak boleh pakai pupuk-pupuk, hanya pakai pupuk asli tai ayam sama tai kambing. Itu yang pupuk organik, itulah sayur yang mahal. Sayur mahal karena pakai pupuk kandang, itu untuk orang Singapura. Sedangkan orang kita makan sayur yang penuh dengan pestisida. Makanya orang Singapura sehat, awak cepat mati. Orang kita sakit berobat ke Singapura. Nah, itu sudah rahasia umum. Oh, tak usah lagi kita bahas itu. Yang penting jelasnya bahwa, lalu kata dia, karena banyaknya racun dalam badan, maka cara menghilangkannya orang Barat menyebut namanya terapi fasting. Fasting artinya tak makan berat, tak makan gandum, tak makan roti, tak makan keju, tapi minum boleh. Minum boleh, makan buah boleh. Mereka tak tahu puasa. Mereka kata dia 1 bulan paling tidak orang fasting 8 kali. 8 hari kata dia sebulan. Waktu saya baca selebaran ini, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu, sebelum orang Barat ini tahu tentang kanker, cancer, tentang penyakit, tentang racun dalam badan, tentang pestisida. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Disuruhnya kita tak makan 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau orang berpuasa, maka mati zat-zat, mati bakteri-bakteri, mati racun-racun, tumbuhlah yang baru-baru. Sel-sel tubuhnya tumbuh yang baru sebagai pengganti. Oleh sebab itu, satu sisi niatnya, tapi niat tak boleh dirubah. Tetap niatnya, nawaitu shauma ghadin an qada'i, aku niat besok puasa mengganti qada puasa yang tinggal lillahi ta'ala. Nah, jadi jangan niatnya berubah. Aku puasa besok hari karena mau diet. Aku besok puasa karena mau hilang kolesterol. Aku besok puasa karena mau turun gula darah. Itu bonus. Itu bonus dari Allah. Yang penting, yang jelas kita laksanakan saja ini mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi habis 5 hari ini insyaallah nanti tanggal 15, 16, 17 kalau tak salah, 16 atau 17 masuk kita 1 Sya'ban. Nah, ini tak lama lagi Ramadan. Oleh sebab itu mempersiapkan Ramadan dengan banyak-banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat. Ada orang puasa sunat ini marah-marah aja bawaannya. Asal jam 2, jam 3 itu merah biji mata. Mata itu merah aja dan menengok yang merah-merah aja mau. Menengok mobil merah macam menengok semangka. Kenapa Bapak marah-marah? Saya kalau puasa begini bawaan saya Pak Ustaz. Ini orang tak betul. Karena puasa itu menekan amarah, menekan hawa nafsu. Insyatamahu ahadun. Lalu ada orang mencaci maki, mengajak ke lain, faliyaqul, hendaklah dia dikatakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Aku puasa, aku puasa. Nah, jadi jangan gara-gara puasa memperturutkan marah, memperturutkan emosi. Nah, ini perlu diketahui. Nah, selanjutnya nanti tanggal 14 Sya'ban. Balik dari sini, ambil spidol, kalender. Oke, yang tak punya kalender Arab, beli besok kalender. Karena kita berpatokan ibadah dengan kalender Arab. 14 Sya'ban kasih lingkaran. Ngaji ini tak ada gunanya, banyak pengajian-pengajian kalau tak diamalkan. Langsung besok beli kalender yang ada hijriahnya, beli spidol, langsung lingkarin. 14 Sya'ban, malam 15, malam nisfu Sya'ban. Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Semua
semua yang beribadah, berdoa malam itu diampunkan Allah. Illa, kecuali dua. Pertama, musyrik, orang yang syirik, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah keris, masih menyembah gelang, masih menyembah rantai, masih menyembah batu cincin, masih menyembah setan. Maka orang ini tak diterima Allah doanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musyahid, orang yang belum berdamai. Antara pengurus masjid belum berdamai dengan bagian konsumsi, karena belum dibayar catering kemarin. Antara jamaah belum berdamai dengan pengurus, karena ada yang sakit hati. Nah, ini berdamailah. Jadi malam ini sebenarnya ini malam perdamaian, supaya kita masuk ke bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, dalam keadaan plong bersih. Malam itu dihidupkan dengan ibadah banyak-banyak, baca Quran, zikir, tahajud, witir, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, bangun mandi malam. Mandi malam bagus. Kalau ada orang mengatakan mandi malam nanti kena penyakit tulang, itu habis maghrib sampai jam 12, itu tak bagus. Tapi dari jam 1, jam 2 sampai ke subuh bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Lalu setelah mandi itu berwudu, salat sunat wudu, usolli sunnatal wudu, rak'ataini lillahi ta'ala. Caranya macam tahiyatul masjid, iftitah, Fatihah, ayat. Setelah itu salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang mau membuat di masjid ramai-ramai malam iktikaf, bagus. Mana dalilnya? Siapa yang membuat? Disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, ditulis oleh Imam Al-Qasqullani. Kata dia, meramaikan malam nisfu Sya'ban, beramai-ramai, itu dilakukan oleh kalangan tabi'in. Di antaranya Khalid bin Ma'dan, Imam Makbul. Mereka ramai-ramai berkumpul di masjid negeri Syam. Tapi kalau tidak mau buat di masjid, buat saja di rumah masing-masing. Nanti kalau malam nisfu Sya'ban, anak-anak muda, Kodamara, anak remaja masjid dari Masjid Raya Senaplan, ada Irma, Ikatan Remaja Masjid An-Nur, ada FSRMR, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, dibuat ramai-ramai, malam iktikaf, mabit, muhasabah, zikir, baca Quran, bagus. Ini amalan-amalan yang baik. Tapi Anda tidak ada masjid yang membuat, sendiri-sendiri saja di rumah. Ada orang kalau beramal sendiri malas, tapi kalau beramai-ramai semangat. Ikutkan aja dulu. Jangan menunggu orang ramai baru semangat. Sendiri tak semangat. Karena kita mati sendiri apa ramai-ramai? Jadi kecuali mati ramai-ramai. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan mati sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana aku ciptakan dulu kau sendirian, kau pun akan mati menghadap aku sendirian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lewat habis nisfu Sya'ban, di akhir Sya'ban. Ini adalah larangan. Idzam tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, tak boleh lagi puasa. Nanti kalau ada orang puasa, kenapa kau puasa? Ini sudah lewat nisfu Sya'ban, tak boleh puasa. Sudah lewat nisfu Sya'ban, tak boleh puasa. Itu ada sebabnya. Pertama, memang dia tak pernah puasa sunat. Sebelumnya memang tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban baru dia puasa sunat. Itu tak boleh. Adapun orang yang memang sudah biasa, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lewat nisfu Sya'ban, puasa dia Senin Kamis, boleh, silakan. Atau dia mengqadha. Bapak Ibu yang mengqadha puasa lewat nisfu Sya'ban, ayo makan. Aku tak makan, aku puasa. Mana boleh puasa? Ini hadisnya. Kita tasafu Sya'ban malah tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban yang puasa, itu tak boleh kalau puasa sunat. Tapi puasa wajib boleh. Mana ada puasa wajib bulan Sya'ban? Ada. Puasa apa? Puasa qadha, puasa kafarat, puasa menembus sumpah. Siapa yang bersumpah bisa ditebus dengan puasa 3 hari. La yu'adzibukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghitung sumpah yang lara, sia-sia. Walakin yu'adzibukum bima kasabat qulubukum, tapi akan dihitung dengan
yang serius yang ada dalam hati kamu. Mulut bersumpah, hati serius. Dilanggar sumpah, fakaffarahu it'amu 'asharati masakin. Menebusnya fakaffarahu it'amu 'asharati masakin. Kasih makan 10 pakai miskin. Atau kiswatuhum, kasih 10 pakaian. Atau tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Kasih makan 10, kasih pakaian 10, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya jangan mau ditipu dengan sumpah. Jadi banyak mau perempuan ditipu dengan sumpah. Suami saya sudah saya sumpah Pak Ustaz, abang kalau nikah sama aku bersumpah tak kawin lagi ya. Iya, itulah dia tak tahu. 3 hari puasa selesai. Perempuan tak mengaji, mau ditipu. Oleh sebab itu maka ini puasa, tapi jangan main-main sumpah. Nanti kita dimakan sumpah. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai nisfu Sya'ban, masuklah akhir Sya'ban, lalu kemudian masuklah ke bulan suci Ramadan. Ini saya urutkan dari mulai malam ini 26 Rajab, masuk Sya'ban, nisfu Sya'ban, akhir Sya'ban, ujung Sya'ban. Habis setengah jam. Mulai setengah 9, sekarang jam 9. Kita judulnya Tabligh Akbar Isra Mi'raj. Kenapa Ustaz menjelaskan masalah Rajab dan Sya'ban? Karena Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Itu sebahagian ulama berpendapat 27 Rajab. Kalau mau lengkapnya tengok nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Apa nama kitabnya? Ar-Rahiq Al-Maktum. Besok pagi pergi ke toko buku, cari buku Ar-Rahiq Al-Maktum. Nama penulisnya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, orang India, juara penulis sejarah Nabi. 150 orang di dunia ini ikut lomba, dia juara 1. Oh, jadi Islam India itu hebat. Maulana Ilyas, orang India. Maulana Zakaria Kandahlawi, orang India. Maulana Sa'ad, orang India. Karena Islam pernah bertapak di dunia, raja-raja Islam. Makanya hebat India. India negara Hindu, tapi objek peninggalan wisatanya Islam, Taj Mahal. Sedangkan kita negara Islam, negara komunitas Muslim, tapi objek wisatanya Candi Borobudur, Candi Muara Takus, Riau. Itu menunjukkan orang Islam tidak radikal. Kalau orang Islam itu radikal, teroris, sudah rata candi-candi itu dengan tanah. Betul? Orang Islam itu takbirnya kuat, tapi bukan takbir mau menghancurkan. Allahu Akbar. Itu bukan mau menghancurkan. Takbir kuat itu mengusir hantu setan. Candi Muara Takus menjadi objek wisata Provinsi Riau. Nenek moyang kita dulu beragama Hindu Buddha, tapi kemudian datanglah agama Islam. Akhirnya bersyahadatlah. Semua candi-candi rata-rata di tepi sungai. Tepi sungai ada 2 sungai. Kalau tegak di 2 sungai itu tidak ada bayang-bayang. Itulah dia Sungai Kampar kiri dan Kampar kanan. Ada suatu tempat suci namanya. Begitu diceritakan oleh Profesor Purbo Caroko, pakar sejarah. Dari candi di mana? Itulah dia Candi Muara Takus. Kerajaannya di Palembang, namanya Sriwijaya. Itu pusat ibu kota kerajaan. Tapi sekolah agamanya di Riau, Candi Muara Takus. Jadi tempat ustaz-ustaz Buddha dulu di tempat kita. Ustaz-ustaznya lah. Apa bahasa Biksu. Itulah. Makanya jangan heran kalau tradisi-tradisi masih ada. Tapi begitu datang ulama besar, satu. Udah mengingat tahun lahirnya. Lahirnya tahun 1111. Dialah Burhanuddin, Syekh Burhanuddin yang ada di Kuntu. Kami ziarah ke Kuntu dengan Ustaz Alaidin Aqari.
dari Ustaz Alaidin Atwari, anak Buya Aidarus, anak Syekh Abdul Ghani, Tarekat Naqsyabandiyah dari Batu Belah, Kabupaten Kampar, sekarang pindah ke Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Itu ziarah ke Kuntu, maka buat Syekh Burhanuddin. Tak sama dengan Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan 1700 sekian. Sedangkan Syekh Burhanuddin Kuntu 1111. Mana yang lebih tua? Kuntu. Karena Kuntu itu dulu pusat kota besar. Kuntu itu dulu tepi sungai besar dan dia kota besar. Dulu 1000 tahun yang lalu. Tapi sekarang menjadi sungai kecil saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Datanglah para dai langsung dari Jazirah Arab. Lebih dulu daripada Wali Songo. Wali Songo abad ke-14. Lebih dulu daripada penyebar Islam yang ada di Sulu. Sulu yaitu di Amanillah. Ada kerajaan namanya Negeri Amanillah. Amanillah itulah sekarang menjadi Manila. Di mana Manila? Filipina. Ternyata Filipina dulu kerajaan Islam, Raja Sulu. Saking luasnya dari Filipina sampai ke Sabah. Kebetulan saya baru pulang dari Sabah, lalu kemudian diundang di istana Raja Sabah. Sampai di situ berjumpalah dengan Raja Sabah. Saya dikasih tahu protokoler jumpa Sultan. Nanti cara duduknya begini, menyapanya begini, manggilnya tak boleh manggil nama, harus ada panggilan khusus. Jumpalah sama Sultan. Rupanya Sultan ini setiap subuh menonton ceramah YouTube. Makanya diundangnya saya ke istana. Kata dia, saya berasal dari kerajaan Sulu, yaitu kerajaan yang ada di Filipina. Jadi dulu kerajaan Islam luar biasa, tapi sekarang di bawah kekuasaan negara Filipina yang tidak Islam. Kita kerajaan Islam Siak Selingkulah di negara yang mayoritas Islam, Republik Indonesia. Ada saudara kita kerajaan Islam, asli kerajaan mayoritas Islam, tapi sekarang di bawah kekuasaan negara Buddha. Apa dia? Yaitu Thailand. Negara Thai. Land, negeri, tanah. Thailand, tanah Thailand. Itulah dia nama kerajaan Patani. Kerajaan Patani masuk ke Thailand. Anak-anak Patani sekarang banyak kuliah di UIN Suska. Kalau mau bagaimana penderitaan mereka di Patani, tanyalah anak-anak Thailand. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saudara kita bersyahadat, sebenarnya itu syahadat ulangan. Syahadat pertamanya dulu ketika dia masih berada di alam arwah. Waktu itu belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada kulit, belum ada darah, belum ada daging. Saat itu roh semuanya dipanggil Allah Ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhada. Allah ambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Waktu itu semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Adapun tadi itu persaksian ulangan, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tadi saya tidak mengajak orang bersyahadat, hanya membimbing saja. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Islam, emak saya muslimah, lalu saya jadi Islam. Adapun saudara kita tadi, maka perjuangan mereka berat. Harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan, kalau keluarganya yang lain tidak Islam mungkin benci, tapi Islam tidak mengajarkan kebencian. Walaupun sudah beda agama, tetap sambung tali silaturahim, tetap tidak putus hubungan ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Jangan kalau sudah beda agama lalu putus hubungan. Tidak. Ya Rasulullah, kata Asma, ummi qadimas, emak saya datang, padahal dia tak Islam. Apa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku ini? Kata Nabi, siliha, silakan sambung tali silaturahim. Apa autiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, intiha, beri dia hadiah. Islam tidak memutuskan tali silaturahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Isra dan Mi'raj, siapa yang tidak percaya cerita Isra,
maka dia kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya pada sebagian lalu kau tolak sebagian? Terimalah Quran ini satu paket download lengkap 100%. Tak bisa kau bagi-bagi. Saya kalau ayat sholat saya percaya, ayat puasa saya percaya, tapi kalau ayat jilbab saya tak percaya. Kalau ayat haji saya percaya, ayat umrah saya percaya, tapi kalau ayat Isra Mi'raj tak percaya, karena tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa sama dengan dari Kairo ke Jeddah. Coba tengok peta. Masjidil haram, masjidil aqsa, Kairo, Jeddah. Saya naik pesawat tahun 2002 berangkat haji dari Kairo, turun ke Jeddah 1,5 jam. Naik pesawat Saudi Airlines, ongkosnya $500 kali 1.300.000. Nah hitunglah berapa itu? 1,5 jam, hampir sama dari Pekanbaru ke Jakarta. Tiba-tiba datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah, tak sampai 1/3 malam. Apa tak tertawa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Lahab? Apa ini? Ini Muhammad ini kata dia kadzab, pembohong, sahir, tukang sihir, asatirul awalin, dongeng nenek moyang, majnun, gilo. Jadi kalau ada orang menyangka dia akan selamat dari lidah orang lain, tidak akan ada selamat. Hidup ini kita tak selamat dari 3. Pertama, tidak akan selamat dari lidah orang lain. 2, tak akan selamat dari mati. 3, tak akan selamat dari ujian dan cobaan. Siapa yang menyangka dia selamat dari yang 3, maka dia majnun. Makanya kalau ada kita dicaci maki orang, diejek orang, sabar, karena manusia tak selamat. Nabi Muhammad ada diejeknya. Nabi Muhammad dia bilang gila, Nabi Muhammad dia bilang tukang sihir, Nabi Muhammad dia bilang tukang bohong, Nabi Muhammad dia bilang tukang dongeng. Tapi cerita itu benar. Bapak Ibu percaya tak Isra Mi'raj? Percaya. Percaya boleh. Kenapa percaya? Takut saya mati tak diurus jenazah saya. Anak-anak sekarang kalau ditanya gitu, dia mau minta buktinya mana? Mana bahwa Nabi Muhammad itu bisa terbang? Memang dia Superman. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman dulu orang naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih rata syahril. Syahril berapa itu? 1 bulan, 30 hari, bisa pula 1 malam. Ini orang yang tak percaya ini karena tidak bisa membaca. Andai dia mau membaca, andai orang ini mau membaca sikit saja, coba baca tentang cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya tetangga, nama kerajaannya Kerajaan Sabah, bukan Sabah Au, Indonesia. Nama kerajaannya Kerajaan Sabah, dipimpin oleh seorang ratu perempuan bernama Bilqis. Ratu Sabah Bilqis letaknya di Yaman. Kerajaan Sulaiman letaknya di Palestina. Di tengah-tengahnya Makkah. Yaman, Makkah, Palestina. Sedangkan Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina. Ini lebih jauh lagi. Yaman, Makkah, Palestina. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Hai tentara, ini Bilqis mau datang ke Palestina. Aku mau kasih dia kejutan. Apa kejutannya? Kursi dia udah datang duluan. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngasih kejutan sama saya, undang saya di masjid, sampai saya ke masjid, kursi saya udah sampai duluan. Itulah namanya kesan pertama begitu menggoda. Tentara, kata Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Siapa yang bisa? Angkatan udara tak tahu malam ini kita punya aja. Macam tak ada malam lain lagi. Ana
atika bihi, aku sanggup. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Sulaiman, berapa lama kau sanggup? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, duduk kau dari tempat dudukmu itu, tegak kau, belum duduk, sudah sampai kursi Balqis. Tapi rupanya Sulaiman tak puas. Ada lagi yang lebih cepat tak, kata Sulaiman? Ada. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran, dari Alkitab, namanya Asif bin Balqiyah. Apa kata Asif? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Dekat dari tempat duduk atau berkedip? Berkedip. Maka dipakai Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya kalah jin Ifrit. Jin Ifrit kalah tender pemindahan kursi Balqis. Yang menang adalah Asif bin Balqiyah. Asif bin Balqiyah itu manusia, bukan jin, bukan setan. Jadi kalau begitu, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa jin sudah kalah 3000 tahun yang lalu daripada manusia. Hari ini masih ada orang yang berkawan minta kepada jin, betul? Betul. Masuk dalam iklan TV, Wani Piro. Hari ini masih minta kepada jin. Hari ini orang masih pergi ke tepi sungai, menghanyutkan saja, memanggil hantu. Hai hantu, segala hantu, jin, segala jin penunggu tempat ini, datanglah, datanglah, datang jin. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan? Kata jin. Padahal zaman Sulaiman alaihissalam, jin sudah kalah dengan manusia. Maka manusia ini diberi kekuatan yang luar biasa. Adik-adik, anak-anakku yang dari Fakultas Sains Teknologi, kalian memang canggih, bisa mengirimkan cerita Ustaz Abdul Somad ke seluruh penjuru dunia. Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, saya hitung yang pakai tiang aja. 14 tiang mengirimkan berita ceramah yang sekarang di Masjid Syakirin langsung ditonton kawan kita yang ada di Papua sana. Dari mana Ustaz tahu? Karena ada komen Papua hadir, Banten hadir, Banjarmasin hadir. Bisa kalian mengirimkan cerita dari Masjid Syakirin Pekanbaru Riau ke Papua, ke Makassar, ke Majalengka. Tapi kalau ada yang menantang, bisa tak mengirimkan ini ke Papua? Tidak bisa. Kita hanya baru bisa mengirim gambar. Dulu zaman saya kuliah ke Mesir, foto kami di tepi Sungai Nil, balik ke rumah, pergi ke tempat cuci cetak foto, setelah dicetak masuk ke amplop, habis itu dikirim ke Pekanbaru, seminggu baru sampai. Sekarang begitu foto langsung kirim, langsung dapat tulisan dari WhatsApp. Foto sudah sampai sebelum matamu berkedip. Begitulah cepatnya, tapi baru sebatas foto. Video pun bisa, tapi jangan panjang-panjang. Kadang foto pun tak terkirim juga. Foto udah kau kirim, sudah Ustaz, kenapa belum sampai? Paket habis. Oleh sebab itu maka manusia sekarang ditantang. Isra Mi'raj menantang. Hai kalian yang menang Nobel Fisika, hai kalian yang menang Nobel Kimia, hai kalian yang juara 1 sains teknologi, sanggupkah kalian memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina? Tak sanggup. Maka Isra Mi'raj menunjukkan bahwa kita ini lemah. Orang yang lemah keluar dari mulutnya subhan. Itulah makanya awal ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci dia. Jangan kalian dustakan dia dengan apapun. Dia maha suci, dia tidak bohong, dia tidak dusta. Diturunkannya wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Asif bin Balqiyah bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata Sulaiman berkedip,
Apalagi Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab susah percaya itu? Karena mereka tidak bisa membaca. Maka ajarkanlah anak-anak kita baca tulis Al-Quran. Isra Mi'raj mengingatkan kita, sudahkah anak-anak kita masuk MTA? Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum, innalillah. Yang sudah daftar belum masuk, la haula wala quwata illa billah. Daftarkan. Saya tadi malam sampai dari Brunei Darussalam. Keluar peraturan Sultan Hasan Al-Bolkiah, tidak boleh melanjutkan pendidikan menengah sebelum lulus pendidikan agama Islam. Kita bisa buat perda itu. Perda peraturan daerah. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Bisa? Nah. Siapa yang membuat perdanya? DPR. Yang angkat DPR siapa? Kita. Maka kalau datang nanti DPR yang akan dipilih bulan April 2019, nanti bulan-bulan Januari dia sudah mulai datang kemari bawa karpet. Mulai datang bawa baju kaos. Katakan kepada dia, Pak, jangan bawa karpet kami sudah mantap. Jangan bawa baju kaos kami sudah banyak. Tapi kami ingin, tolong kalau kau duduk di sana, kau buatkan perda, peraturan daerah. Semua anak Riau tidak boleh masuk SMP kalau tidak tamat MDA. Allahu Akbar. Datang orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek Pak Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Mantap, saya bilang. Saya ceramah ke tengah masyarakat, ente mencalek jadi anggota legislatif, tapi kalau kau duduk nanti di sana, kau keluarkan 3 perda. Perda pertama, perda zakat potong atas. Perda kedua, perda anak umat Islam wajib masuk FDA. Perda ketiga, busana muslimah, busana Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Satu. Insya Allah Ustaz. Sampai sekarang tak pernah ditelepon lagi. Jadi insya Allah pekan baru akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan syarat kita pilih 9 orang ini dengan penuh kesadaran. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat. 9 yang akan kita pilih dalam 2 tahun, 2018, 2019. Kita yang memilih mereka, kita yang menunjuk mereka. Kalau mau pemimpin yang adil, yang baik, negeri terjaga, Islam termulia, pilihlah orang baik-baik. Perhatikan dia ke masjid apa tidak. Tapi ke masjidnya memang dari dulu ke masjid, bukan mau mencoblos saja baru ke masjid. Tengok Pak Kapolresta sama Pak Kapolsek ke masjid, dari dulu ke masjid. Saya pergi jumpa Pak Kapolda Sulawesi Selatan. Saya tengok di videonya. Kalau ada panggilan atasan, saya lebih memilih panggilan Allah. Saya lebih takut pada Allah, katanya. Oh, ketakutan orang semua. Dulu ada di kantor Polda ini namanya Pak Anton Badrul Alam. Setiap dia sholat subuh, tidak pernah dia sholat subuh di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru ini, tak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh ini di sini, sholat subuh ini di sini, sholat subuh ini di sini, sholat subuh ini di sini. Setiap sholat subuh, maka nanti di akhirat semua masjid-masjid di Pekanbaru ini bersaksi di hadapan Allah, orang ini pernah sholat subuh di masjid. Oh, begitulah kalau punya kekuasaan. Maka di zaman beliau dulu tugas di sini, masjid-masjid itu penuh dengan polisi-polisi. Kenapa? Karena kalau sudah atasan ke masjid, maka ikut semua ke masjid. Mana contohnya? Mana ini? Kalau sudah polisi ke masjid, maka yang hansip-hansip satpam-satpam pun kita belajar. Mereka yang pakai pistol besi aja ke masjid. Ini baru pakai pisau motong bawang. Dan itu security sama satpam tersinggung dengan cakap saya ini. Jangan tersinggung bapak-bapak. Orang tersinggung suka mati. Apa yang dimuliakan Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Nih, Islam Mi'raj itu bukan gila. Islam Mi'raj itu tantangan. Sanggup tidak melakukan itu? Saya naik pesawat dari Cengkareng, duduklah di kursi paling pinggir. Kalau ada kursi 3, 1, 2, 3, saya selalu pilih kursi paling pinggir. Disangka orang saya mau menengok jendela, padahal saya mau menghilangkan pramugari. Saya tengok ke tepi jendela. Rupanya jendela pesawat ini kacanya 2, kaca luar, kaca dalam. Antara kaca luar sama kaca dalam saya tengok ada nyamuk tersesat satu. Bisa pula nyamuk masuk ke pesawat. Awak aja masuk 2 kali seleksi, 2 kali detektor, buka ikat pinggang pak, buka jam tangan, 2 kali nyamuk bisa masuk pesawat. Lama saya merenung. Akhirnya pesawat pun terbang dari Cengkareng sampai ke Simpang 3. Saya sibuk mengurus koper, lupa saya nyamuk itu. Tapi saya yakin nyamuk itu keluar. Keluarlah nyamuk dari pesawat, berjumpa sama nyamuk-nyamuk Simpang 3. Bertanyalah nyamuk Simpang 3 kepada nyamuk yang dari Cengkareng. Wah, dari mana? Kata nyamuk Cengkareng, gue dari Jakarta. Pakai jam berapa? Jam 6 sampai ke Siko 7.30. Pakai jam 6 sampai 7.30, sejam 30 menit. Orang naik apa gitu? Karena nyamuk Simpang 3 tak tahu, disangkanya nyamuk ini terbang sendiri. Padahal nyamuk ini diterbangkan oleh mana nyamuk yang sayapnya bosi. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak menangkap itu? Karena mereka tak pernah naik pesawat. Nih, berpikirlah cerdas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran itu tidak dikatakan Muhammad berjalan. Subhanalladzi asra, saro, berjalan. Abdul Somad saro. Tapi kalau asra diperjalankan, kalau diperjalankan ada yang memperjalankan. Yang memperjalankannya Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama, karena Abu Jahal, Abu Lahab tak bisa membaca. Kalau dia baca tentu dia tahu kisah Balqis. Alasan kedua, karena mereka tak naik pesawat. Alasan ketiga, mereka tak tahu ilmu cahaya. Sekarang ditemukan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Ustaz kok tahu? Ada tulisannya di tabik gadang. Medan 600. 300.000 km per detik. Kalau jarak, jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1.500 km, kecepatan cahaya per detik 300.000 km, berapakah waktu yang diperlukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bapak-bapak yang kebetulan malam ini ada atau yang mendengar, pegawai BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kalian buat ini soal CPNS. Jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1.500, berapakah waktu yang diperlukan? Hitung sendiri. Itu baru soal CPNS berkualitas. Jangan macam soal waktu saya ikut tes dulu. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono bekerja di waktu pagi karena sore kuliah. Tini bekerja di waktu sore karena pagi kerja tempat lain. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Ini soal apa? Ini negeri mayoritas Muslim. Orang Islam, kenapa nilai-nilainya tidak ada dalam pertanyaan? Kemana saja kalian selama ini? Insya Allah ke depan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lebih baik dan lebih berkualitas, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kecepatan cahaya. Nabi Muhammad kan tidak cahaya. Oke, Nabi Muhammad naik burak. Burak itu diambil dari kata barku. Coba tengok di buku 5 surat Al-Baqarah. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat. Hampir saja kilat menyambar biji mata mereka. Ternyata kilat bisa menyambar biji mata. Kalau kilat terlalu kencang, mata rusak. Sekarang banyak mata anak rusak gara-gara disambar kilat Samsung, Sony, Panasonic, Axio. Satu yang orang kita Oppo. Kalau memoto anak jangan pakai blitz, rusak biji mata anak. Di fotonya anak berkedip-kedip, anak lucu rubah anak dah hilang. Nih, penting supaya tahu bahwa burak itu cahaya. Teman dia yang kedua Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur. Sedangkan setan diciptakan dari nar. Apa beda nur dengan nar? Nur cahaya, nar api. Nar api, neraka jahanam. Nur cahaya, Jibril cahaya, burak cahaya. Muhammad, apakah Muhammad itu cahaya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Jadikan hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku cahaya. Wa fi basari nura, biji mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Wa ja'alni nura, jadikan aku cahaya. Doanya dikabulkan Allah. 3 cahaya melakukan perjalanan, maka perjalanan itu amat sangat masuk akal bagi ilmu fisika modern. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu itu? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak terdaftar di SMP Negeri Pekanbaru. Itulah gunanya anak-anak kita sekolah SMP saja tak tahu agama, sekolah agama saja tak tahu umum. Maka dikawinkanlah sekolah umum dengan agama, lahirlah namanya SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Masukkanlah anak-anak kita ke sana supaya selamat dia jangan sampai jadi Abu Jahal dan Abu Lahab yang tak percaya Islam lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa